Oke, kita mulai ya. Gimana kalau saya bilang, kamu bisa jadi miliarder cuma dengan modal 10 ekor ayam? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi itulah ide gila yang akan kita bedah sama-sama kali ini. Nah, ini dia nih klaimnya yang super berani. Datang dari Pak Bayu Daningrat. Beliau bilang cukup mulai dari 10 ayam dan dalam 3 tahun kamu bisa bangun aset raksasa. Tanpa modal gede, tanpa teknologi yang ribet. Janji yang kedengarannya, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ya nggak sih? Tapi, tunggu dulu, tunggu dulu. Siapapun yang pernah coba-coba beternak ayam pasti langsung mikir, mana mungkin. Kita semua tahu betul, satu wabah penyakit aja, entah itu endi atau aratan, bisa langsung melenyapkan ratusan, bahkan ribuan ayam dalam semalam. Nah, inilah masalah utamanya. Ini yang bikin klaim tadi itu rasanya mustahil banget. Oke, jadi untuk ngerti solusinya, kita harus kenalan dulu sama musuh yang sebenarnya. Yuk kita masuk ke bagian pertama, kita akan bedah apa sih yang bikin para peternak kecil itu terjebak dalam lingkaran setan kegagalan. Menurut Pak Bayu, ternyata penjahat utamanya itu cuma ada dua. Yang pertama, kebiasaan kita beli anak ayam atau DOC dari luar. Dan yang kedua, ketergantungan kita sama pakan komersial dari toko. Percaya atau enggak, dua hal ini adalah pintu gerbang utama masuknya bencana ke peternakan kita. Nah, ini bagian yang jarang banget kita sadari. Anak ayam yang kita beli, yang katanya udah divaksin itu, sebenarnya mereka udah membawa bibit virus yang dilemahkan. Terus, ditambah stres selama perjalanan, yang bikin daya tahan tubuh mereka anjlok, wah ini udah kayak bom waktu yang siap meledak. Dan parahnya, kita sama sekali buta soal kesehatan induknya. Dan satu lagi nih yang sering banget kita anggap sepele, toko pakan. Coba bayangin, toko pakan itu kan tempat ketemunya para peternak dari berbagai kandang. Virus itu bisa dengan gampangnya numpang lewat uang kembalian, karung pakan, bahkan di alat timbang. Ini adalah pusat penyebaran penyakit silang yang hampir mustahil kita kontrol. Oke, sekarang kita udah kenal sama musuhnya. Nah, saatnya kita beralih ke solusinya. Gimana caranya kita memutus rantai mematikan ini? Jawabannya ada di sini. Kuncinya cuma satu kata ini, mandiri. Ini bukan sekedar kata biasa ya, tapi ini adalah sebuah filosofi. Artinya, kita harus jadi peternak yang benar-benar 100% mandiri. Tujuannya untuk menutup semua celah, semua pintu masuk resiko dari dunia luar. Jadi, intinya apa sih? Sederhana banget, cuma ada dua pilar utama untuk jadi mandiri. Pertama, stop beli di OC. Mulai sekarang tetaskan anak ayammu sendiri. Kedua, berhenti total beli pakan dari toko. Buat pakanmu sendiri. Sesimpel itu, tapi ini bakal mengubah segalanya. Oke, dari sini ceritanya makin seru. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling aneh, paling unik, dan paling mengejutkan dari metode ini. Sesuatu yang kedengarannya lebih mirip sihir atau alkimia ketimbang beternak. Ini dia senjata rahasia pamungkasnya. Pak Bayu menyebutnya stem cell ayam. Jangan salah sangka dulu, ini bukan stem cell seperti di dunia medis ya. Ini cuma istilah dari beliau untuk sebuah ramuan alami yang super ampuh. Dan bahan utamanya, sesuatu yang biasanya langsung kita buang, telur yang gagal menetas. Konsepnya adalah kita memanfaatkan sisa kekuatan hidup yang masih ada di dalam telur itu. Dan ini dia resepnya, kelihatannya aneh tapi sebenarnya logis banget. Kamu kumpulin telur-telur yang gagal menetas, terus masukin semua ke wadah tertutup. Cangkang-cangkangnya juga ikut. Hancurkan di dalam, lalu tambahkan air kelapa. Tutup yang rapat dan biarkan alam bekerja lewat fermentasi. Minimal 2 minggu. Tapi kata Pak Bayu, semakin lama didiamkan, semakin dahsyat khasiatnya. Bahkan sampai 3 tahun. Terus gunanya buat apa? Nah, ini dia bagian gilanya. Ramuan ini diklaim bisa jadi obat untuk semua penyakit ayam, titik. Sekaligus jadi vitamin dan booster antibodi yang luar biasa kuat. Dan dosisnya, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Cukup 1 tetes untuk 1 ekor ayam. Irit banget kan? Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Dari semua resep dan taktik tadi, sebenarnya ada satu prinsip dasar, satu filosofi inti yang jadi fondasi semuanya. Dan inilah dia, kalimat sakti yang merangkum semuanya. Sampah lebih mahal daripada produk utamanya. Coba kita berhenti sebentar di sini dan resapi kalimat ini. Ini adalah cara berpikir yang benar-benar membalikan logika umum kita 180 derajat. Biar lebih kebayang, kita lihat angka ini. Menurut hitungan Pak Bayu, cuma dari 20 butir telur gagal menetas, yang notabene adalah sampah, setelah diolah jadi stem cell, potensial nilai jualnya bisa tembus 6 juta rupiah. Jauh lebih mahal daripada harga anak ayam yang berhasil menetas. Gila kan?
Jadi, pelajaran utamanya di sini tuh bukan cuma soal teknis beternak ayam. Ini adalah soal pergeseran cara kita memandang dunia. Ini adalah soal melatih mata kita untuk bisa melihat harta karun di tempat yang orang lain cuma lihat sebagai tumpukan sampah. Nah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Sampah apa dalam hidup atau pekerjaan kita masing-masing? Mungkin ide yang gagal, proyek yang mangkrak, atau sumber daya yang terlupakan, yang selama ini kita abaikan, padahal mungkin disitulah tersimpan nilai tersembunyi yang luar biasa. Coba deh pikirin,